Halo teman-teman semuanya. Di episode ini kita akan belajar tentang input scanner. Nah, apa itu scanner? Jadi scanner adalah kelas Java yang digunakan untuk mengambil input dari user. Jadi kita bisa buat program yang bisa meminta input dari user, user bisa ketik inputnya, dan scanner ini akan ambil nilainya, gitu ya. Jadi scanner ini kelas Java, artinya dia kode yang udah ditulis sama Java dan kita bisa tinggal gunakan. Scanner dapat membaca berbagai tipe data yang berbeda seperti integer, float, string, dan char. Nah, cara menggunakan scanner itu seperti ini ya, teman-teman. Yang pertama kita harus import dulu scanner kelasnya. Jadi kita bisa import seperti ini, import java.util.scanner. Kalau teman-teman perhatikan, scanner ini S-nya besar karena dia adalah kelas ya. Setiap kali kita membuat kelas di dalam Java, itu harus dimulai dengan huruf besar. Jadi ini kita import dulu si scannernya supaya nanti kita bisa gunakan. Ini udah dibuat Java, kita bisa tinggal gunakan ya. Nah, setelah kita import, kita bisa buat objeknya, buat objek scanner. Cara buat objeknya ini seperti ini ya, teman-teman, cara penulisannya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di Java OOP, Object Oriented Programming. Tapi untuk sekarang, teman-teman bisa ikutin cara nulisnya ya, bagaimana untuk membuat objek. Nah, caranya tuh seperti ini. Nama kelasnya scanner, lalu nama objeknya ini ditulis dengan huruf kecil, scanner. Lalu buat new scanner. Jadi kita buat instance baru atau buat objek baru dari kelas si scanner ini yang mengambil sistem input atau sistem titik in. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam input nanti diambil sama si scanner ini gitu ya. Nah, cara ngambil nilainya itu seperti ini. Kita bisa buat teks untuk minta inputnya. Jadi apa yang harus diinput user harus tahu kan ya. Contohnya seperti ini, masukkan nama Anda gitu ya. Jadi nanti user akan masukin namanya dan nama itu nanti diambil. Kalau nama ini artinya string ya. String kita masukin ke variabel yang namanya name. Ini adalah string tipe datanya dan cara ngambilnya adalah scanner dot next line. Jadi next line-nya setelah kita masukin nilai atau nama itu kita bisa masukin ke variabel name. Kalau integer kita harus tulisnya next in ya. Nanti kita coba juga buat code-nya. Nah, mari kita sekarang coba buat code-nya ya, teman-teman. Seperti biasa, saya akan buat kelas baru, Java kelas baru. Di sini saya kasih nama belajar scanner. Kita nggak bisa bikin file dengan nama scanner langsung ya, karena ini udah dipakai di Java. Jadi kita harus kasih namanya yang lain, yaitu di sini saya pakai belajar scanner. Oke, kalau kita mau bikin scanner seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita harus import dulu utility-nya atau package scannernya. Cara importnya kita tulis import java.util.scanner. S-nya besar karena scanner ini kelas Java ya. Terus titik koma. Di dalam kelas si belajar scanner ini saya mau buat seperti biasa psvm ya, terus tab. Nah, kita kalau mau pakai scanner kita harus buat dulu objeknya. Jadi dari kelas scanner seperti yang udah dijelaskan tadi juga, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut di Java untuk OOP, Object Oriented Programming. Untuk sekarang teman-teman bisa ikutin contohnya ya, cara penulisannya. Caranya seperti ini, kita dari kelas scanner kita buat objek scanner. Terus kita buat new scanner. Tulis kelasnya lagi, new scanner. Jadi dari kelas scanner ini kita buat objek scanner yang ngambil sistem .in, sistem input ya.
Jangan lupa setelahnya titik koma. Sekarang kita mau ambil nama ya. Jadi kita mau tanya input dari user tentang nama si usernya. Talk. Di sini saya akan buat system out, system titik out titik print. Nah, ini nggak print ln ya. Kalau biasanya print ln untuk kita keluarin teksnya, tapi di sini karena kita mau minta input, kita tulisnya system out print aja, nggak ada ln-nya. Kita bisa tanya di sini untuk pertanyaan kita ya, untuk waktu kita mengambil input. Contohnya, masukkan nama Anda, kayak gitu, titik 2. Nah, nama ini kan string ya teman-teman. Jadi kita ambil apa yang kita masukin dari input ini, masukin nama Anda, kita ambil sebagai variabel, dan variabel ini tipe datanya string ya. Kita buat nama variabelnya name, dan si scanner ini dari scanner object kita ambil next line-nya ya. Cara penulisannya seperti ini. Jadi ini cara untuk ngambil input dari sistem outprint ini ya. Ketika user masukin namanya, ini diambil sebagai variabel name, dimasukin ke tipe data string, namanya adalah nama variabelnya name. Nah, name ini diambil dari si scanner object ya, dia mendeteksi next line-nya dan dimasukin ke dalam variabel name, seperti itu. Nah, coba kita keluarin, setelah kita masukin sebagai variabel, kita keluarin di system out.println ya. Misalnya kita keluarinnya seperti ini, selamat, terus namanya ya, name, plus misalnya koma, Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah gitu misalnya ya. Nah, coba kita run. Jadi pertamanya masukin nama Anda, kita masukin ya namanya misalnya Bowo. Nah, ketika di enter kita masukin inputnya, ini keluar selamat Bowo namanya dari sini ya. Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah kayak gitu. Nah, misalkan si nilai hadiahnya ini kita mau ganti jadi variabel juga, jadi tergantung dari input juga, itu bisa juga. Misalnya di sini kita kasih petik ya, plus kita buat variabel misalnya jumlah hadiah gitu ya, jumlah underscore hadiah. Ini jadi variabel, nanti kita buat variabelnya, terus tanda petik lagi. Nah, jadi si jumlah hadiah ini tergantung dari input user, itu bisa juga. Di sini kita harus buat lagi sistem outprint-nya ya, masukkan jumlah hadiah misalnya yang kedua ini, jumlah hadiah. Jadi nanti user bakal ditanya jumlah hadiahnya berapa, mungkin ini biar jelas dalam juta gitu ya, masukin angkanya. Nah, karena ini angka, ini adalah integer ya teman-teman, bukan string tapi integer, dan nama variabelnya si jumlah hadiah ini, jumlah hadiah. Lalu si scanner kalau integer itu bukan next line ya, tapi next int, seperti itu. Oke. Coba kita run sekarang. Nah, masukkan nama Anda misalnya Bayu gitu ya, masukkan jumlah hadiah dalam juta, misalnya 50 gitu ya, enter.
Nah, di sini selamat Bayu, nama yang tadi kita masukin, Anda mendapatkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Oh ya, ada satu lagi yang harus kita perhatikan. Kalau kita menggunakan scanner, kita itu harus close ya. Kalau aplikasinya kecil mungkin nggak apa-apa kalau nggak di close. Tapi kalau aplikasi besar, ini bisa mengakibatkan performance issue kalau kita nggak close. Karena si program akan terus terbuka ya si scannernya ini untuk ngecek ada lagi input yang masuk atau enggak gitu. Jadi itu makan memori karena dia akan terus aktif si scannernya. Supaya ngerilis memorinya, supaya memorinya nggak dimakan sama si program scanner ini, kita harus close. Nah, cara nge-close-nya ini kita panggil scanner titik close gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang waktunya buat challenge ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba karena kalau kita belajar coding itu kita harus banyak praktek. Nah, saya kasih soal buat teman-teman coba dan latihan ya. Nanti setelah ini saya akan jelaskan juga gimana solusinya. Nah, di sini teman-teman saya challenge untuk buat program Java untuk menentukan grade. Grade-nya cuman ABC aja ya, untuk simple ABC berdasarkan nilai ujian dari 0 sampai 100. Nah, nilai ujian ini kita harus masukin sebagai input parameter. Jadi, kalau usernya masukin 80 gitu ya, 80 itu masuknya grade-nya ke B gitu. Jadi, nanti keluar output tulisan grade-nya B kayak gitu. Kalau kita masukin inputnya 90, range-nya 90 itu ada di A, jadi grade-nya keluar nanti A kayak gitu contohnya ya. Jadi A itu 81 sampai 100, B itu 61 sampai 80, dan C itu 0 sampai 60. Nah, teman-teman coba buat code-nya pakai scanner untuk ngambil input, dan ini ada kondisinya ya. Jadi teman-teman harus pakai if condition. Nah, boleh dicoba, nanti saya jelaskan solusinya. 2000 years later. Oke, gimana teman-teman? Kalau teman-teman bisa, selamat. Kalau misalkan masih belum ketemu solusinya, saya akan jelaskan ya. Jadi ini kita akan menggunakan scanner untuk ngambil input nilai ujiannya, dan di sini saya akan hapus segini, saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus karena ini kita mau ngambil nilai ujiannya. Nilai ujiannya itu integer ya, supaya kita nggak usah nulis lagi. Ini saya nggak hapus. Yang pertama kita import seperti biasa dan buat objeknya di sini ya. Terus kita akan tanya nilai ujiannya. Jadi kita tanya di sini sistem out print-nya, masukkan nilai ujian gitu ya. Masukkan nilai ujian. Ini dari 0 sampai 100 nilai ujiannya. Oke. Nah, nilai ujian ini kita akan ambil sebagai, saya buat variabelnya nilai aja ya. Dia akan scan next integer seperti itu. Nah, si nilai ini kita akan buat conditional statement ya, dengan menggunakan if else untuk menentukan grade-nya berdasarkan si nilainya ini. Gitu. Saya akan buat if else di sini. Kalau if nilainya lebih besar dari 80 ya, artinya 81 ke atas, tapi kondisinya juga nilainya kurang dari sama dengan 100. Jadi kurang dari sama dengan 100. Ini artinya nilai lebih dari 80, yaitu 81 sampai nilainya 100. Nah, kalau masuk ke range ini, kita keluarin sistem out println-nya. Sistem out println grade-nya, grade Anda A gitu ya. Terus kita buat else if-nya. Kalau misalnya nilainya
lebih besar dari 60, yaitu 61, dan nilainya kurang dari sama dengan 80. Jadi antara 61 sampai 80. Ini kita keluarin. Kita sistem out println lagi. Grade-nya B. Ya. Kita buat else if lagi sekali lagi. Kalau nilainya itu lebih besar sama dengan 0 dan itu seperti ini ya, 2n, nilainya kurang dari sama dengan 60. Tuh. Ini untuk grade C. Sorry, kita copy dulu, kita masukin di sini. Ini grade-nya C. Nah, selain itu, kalau misalkan inputnya salah, misalkan 120 atau 130 gitu ya, kita buat satu else condition lain untuk bilang, ini sistem out println lagi, untuk bilang si inputnya invalid. Input invalid misalnya ya. Nilai harus antara 0 sampai 100 misalnya, seperti itu. Nah, ini kita hapus. Terus jangan lupa kalau kita pakai scanner, setelah kita pakai kita close ya, supaya nggak makan memori. Oke, coba kita jalanin. Run. Masukkan nilai ujian ya. Misalkan nilai ujiannya 50. Nah, grade-nya C gitu ya. Kalau kita mau jalanin lagi, kita harus run lagi di sini. Misalnya nilai ujiannya 87 gitu ya. Nah, grade-nya A karena 87 antara 80 dan 100. Seperti itu ya, teman-teman. Penggunaan scanner, dan kita bisa kombinasikan juga dengan conditional formatting ya, seperti ini ya.